Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah dari Prodi Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit administratif, pengendalian diri dan pelaksanaan amanah. Oke, kita lanjut langsung ke materi ya. Yang pertama, yaitu unsur administrasi negara. Unsur administrasi negara sendiri memiliki 8 unsur, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, hubungan masyarakat. 8 unsur ini merupakan unsur-unsur yang tidak dapat terlepas dari etika administrasi negara dalam suatu organisasi yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama yang biasanya dilakukan dengan adanya kelompok-kelompok kerja yang kemudian juga berhubungan dengan proses manajemen, memperlihatkan bahwa etika administrasi negara lah yang paling berperan. Karena sekalipun suatu organisasi telah menetapkan peraturan beserta sistem manajemennya, akan menjadi tidak berguna ketika ternyata etika administrasi negara tidak diperhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang pertama ialah ketidakjujuran. Pejabat negara selalu mempunyai peluang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya, misalnya melakukan pungutan liar, penggelapan, dan lain-lain. Yang kedua adalah perilaku yang buruk, misalnya melakukan penyuapan, pemberian sogokan, dan lain-lain. Yang ketiga ialah konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, pembayaran uang jasa oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah. Yang keempat ialah melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melakukan yang tidak adil terhadap bawahannya. Seorang pegawai diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak semestinya. Ini merupakan contoh bahwasannya perlakuan yang tidak adil terhadap bawahannya sering terjadi pada pejabat negara. Yang keenam yaitu pelanggaran terhadap prosedur. Yang ketujuh, tidak menghormati kehendak pembuat perundang-undangan. Yang kedelapan adalah pemborosan. Yang kesembilan adalah menutupi kesalahannya. Dan yang kesepuluh adalah kegagalan mengambil prakarsa. Selanjutnya ialah faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Faktor ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan tindakan maladministrasi. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seorang yang melakukan tindakan maladministrasi seperti lemahnya peraturan. Selanjutnya yaitu pengendalian diri dan pelaksanaan amanah. Kesuksesan akan diperoleh jika ada usaha, kerja keras, dan disiplin yang tinggi. Akan tetapi jika semua hal tersebut tidak diimbangi dengan pengendalian diri, maka akan sia-sia. Pengendalian diri termasuk dalam pengendalian ego, hawa nafsu, emosi, dan lain sebagainya. Konsep amanah sendiri adalah mengendalikan diri bahwa para pejabat publik adalah pegawai negeri melaksanakan tugas-tugas umum sebagai suatu tugas suci yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Salah satu unsur penting dalam melaksanakan amanah adalah kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada seorang pemerintah dan birokrasi yang tangguh. Karena jika suatu jajaran pemerintah sudah benar-benar bersih dan jujur, maka usaha untuk memaksakan niat yang jahat atau kepentingan pribadi dari seseorang, interaksi akan masyarakat dan birokrasi publik akan berjalan secara intensif. Karena masing-masing unsur sudah saling menyadari bahwasannya dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui negara sebagai wahana utamanya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.